Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pembahasan video kali ini kita bahas mission 27 to 29 ya, komparatif and superlatif. Jadi ingat kembali bahwa komparatif itu yang dimaksud adalah penggunaan more atau er yang bermakna lebih, sementara superlatif itu the most atau est ya, yang artinya paling. Nah, kita ingat di mission 27 sampai 29 itu yang pertama, di mission 27 itu pengguna form ya, bentuk dari komparatif and superlatif. Jadi kadang mungkin yang diperlukan di situ penggunaannya more tapi yang ditukar menjadi er, atau mungkin the most tapi est ya. Misalkan mungkin mestinya kita bilang more beautiful tapi dalam soal TOEFL dia jadikan beautifuler ya. Jadi dia balik-balik penggunaan more dengan er atau penggunaan the most dengan est ya, yang di akhir kata. Nah, di mission 28 ini ya, mission 28 itu penggunaan dari komparatif and superlatif. Mesti kita ingat kembali bahwa kalau komparatif itu ya untuk membandingkan dua hal ya, dua hal. Sementara superlatif itu membandingkan tiga hal atau lebih ya. Nah, itu mesti diingat. Di mission 29 itu penggunaan yang misalkan kita bilang the faster the better ya, lebih cepat lebih baik. Jadi ingat bahwa hanya di penggunaan di mission 29 ini er atau more itu bisa ditambahkan dengan the ya. Di mission lain, di materi lain itu tidak pernah sebenarnya er atau more ditambahkan, hanya untuk yang ini ya, yang bermakna lebih baik, lebih cepat, lebih titik-titik, lebih titik-titik, begitu ya maknanya ya. Harus diingat kembali materinya itu. Nah, di nomor satu kita lihat ini ada more stronger. Ini double, sangat jelas ya. Di sini sudah ada er. Kenapa di sini ada lagi more ya? Dan strong itu kan masuk satu suku kata, dan ingat untuk satu suku kata itu ditambahkan er saja depannya setelah katanya, bukan more ya gitu. Ini masuk di materi ini ya, di mission 27. Nah, kita lihat di nomor 2 ini dia menggunakan tallest ya. Nah, sementara yang dibandingkan hanya dua pohon saja ya. Hanya dua pohon saja. Nah, ingat ini masuk di materi ini ya, mission 28. Penggunaan komparatif dan superlatif. Kalau superlatif itu untuk tiga hal ya. Nah, sementara di sini dua, dan ini menggunakan superlatif. Jadi tidak sesuai ini ya. Ini agak rancu, dan memang agak rancu kalimatnya ya. Sangat-sangat rancu. Nah, di sini mestinya yang kita pakai adalah komparatif yang menggunakan taller ya. Pembenarannya ini mungkin bisa kita bilang the tree that was struck by lightning was ya, was taller ya, was taller lebih tinggi than ya, jadi harus pakai than kalau er ya, komparatif, then the other ya, then the other tree that we had, bisa pakai that bisa tidak, then the other tree we had in the yard ya, in the yard ya. Jadi itu yang benar ya, jadi harus pakai taller ya, jangan tallest, karena tallest itu superlatif yang kita gunakan untuk membandingkan tiga hal ya. Sekarang nomor 3 kita lihat ini the most fuel efficient car ya. Ini sudah benar, tidak ada masalah di sini ya, tidak ada masalah, sudah benar ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 4. Nah, kita ingat ini materi yang ini ya, er. Ingat saja contoh kalimatnya itu the faster. Ini yang paling gampang diingat, the better ya. Ini komparatif di sini, ini juga komparatif. Nah, sementara kita lihat di soal ini superlatif, ini komparatif, jadi tidak sesuai. Mestinya ini diubah menjadi komparatif ya, the closer ya, lebih cepat, lebih dekat ya. The closer it gets to summer, the longer the days are. Jadi mestinya the closer ya, ini salah ya. Sekarang nomor 5. Kita lihat lagi. Kita lihat ya. Is bigger, biggernya, kemudian departments. Berarti ini banyak departemen ya. Banyak departemen, the business department ini yang mau dibandingkan dengan departemen-departemen yang lain. Karena ini lebih dari satu, jadi bisa kita ingat bahwa ini mission 28 mestinya kita pakai superlatif. Ya, jadi soal salah ini ya. Mestinya itu
is the biggest, ya, bisa kita bilang the biggest of uh, the departments in the university. The business department is the biggest of the departments in the university. Ya, bisa kita bilang begitu ya. Jadi tidak boleh pakai bigger ya. Nah, sekarang nomor 6. Kesalahannya itu kita lihat di sini ya. Ingat bahwa untuk short syllable, untuk satu suku kata ya, satu suku kata itu cukup yang kita pakai yang akhiran ya, jangan yang awalan. Mestinya hottest saja ya, hottest begitu. Ini yang kita anggap akhiran ya. Ya. Jadi mestinya hottest bukan most hot ya, come on ya. Ini sangat sangat jelas kesalahannya ya. Jadi mesti diingat dalam soal TOEFL nanti. Nah, sekarang nomor 7. Kita lihat the most efficient, no problem. Kemudian most effective juga no problem. Karena di sini jadi tidak mesti pakai the ya, karena kan istilahnya ini penghilangan saja ya. Penghilangan. Jadi bisa sebenarnya kita bisa juga bilang the most efficient and the most effective, tidak ada masalah. Kita hilangkan the-nya juga tidak ada masalah ya. Karena yang dimaksud tetap miliknya ini ya, kembali ke sini. Ini ada materi tersendiri dalam bahasa Inggris ya, dalam grammar bahasa Inggris. Ini sudah benar kalimatnya ya. Nah, nomor 8 kita lihat ini more feeling. Nah, more menggunakan feeling. Nah, sudah benar ya. Jadi tidak mungkin kita bilang feelinger. Tidak mungkin ya. Sudah benar more feeling ya. Nah, kalau kita lihat yang dibandingkan ada dua memang ya. Tonight's dinner, kemudian last night's ya. Last night's dinner maksudnya ini ya. Jadi bisa kita bilang last night's dinner, bisa dihilangkan dinnernya, sama kayak tadi ya, pengurangan saja ya. Ya, karena dua dibandingkan sudah benar. Kita harus menggunakan komparatif, bukan superlatif ya. Ini kalimat benar. Nah, nomor 9. Nah, kita lihat the sooner ini komparatif. Komparatif ini mission 29 ya. Kemudian the less ini juga komparatif. So no problem. Ya, the less time you have to prepare. Lebih the sooner maksudnya lebih dekat jadwal ujianmu. Lebih sedikit lagi waktu yang kamu miliki untuk mempersiapkan, untuk persiapan itu ya, itu maksudnya. Ini sudah benar ya. Nomor 10. The house is now the cleanest that it has ever been. Ini no problem ya. Mestinya tidak ada masalah di sini ya, sudah menggunakan cleanest ya. Jadi ingat bahwa di materi itu kita sudah bahas kalau ada kayak that it has ever been, yang contoh-contoh klausa seperti ini itu menandakan pola kalimatnya mengikuti pola superlatif ya gitu. So that's all. Thank you very much ya. Kalau ada pertanyaan langsung saja di YouTube ya. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.